Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Marhaban yang dipersembahkan oleh Tamu agung telah tiba, sapa kita dengan setia, janjikan ampunan dosa, bukakan pintu surga. Ramadan ya Ramadan, bulan nan penuh berkah, rindu kami tak tertahankan, beribadah penuh gairah. Adakah kita berdiam saja, biarkan dia berlalu percuma, iman hanya ucapan belaka, tanpa amalan secara nyata. Wahai kaum beriman, bangkitlah debut kemenangan, mari isi bulan suci Ramadan, bangun peradaban berkemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibadah Ramadan kita, khususnya ibadah puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kali ini kita melanjutkan bincang-bincang di bawah tajuk Islam untuk Indonesia Maju. Dan kita mencoba untuk membicarakan ciri-ciri atau indikator-indikator dari Indonesia Maju itu. Maka salah satu ciri lain dari bangsa yang maju itu adalah bangsa yang cinta ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Masya Allah ya. Ya. Ya kalau mungkin kalau kita negara kita ingin maju harus cinta ilmu pengetahuan. Sebenarnya apa sih Bang dasar dari cinta ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan Al-Hadis? Karena mungkin ini kan tradisi Wah, Ramadan. banyak sekali Masya ya. Wahyu pertama Islam itu bukan tegakkan sholat, bukan tunaikan puasa atau pergilah ke tanah suci untuk berhaji, tapi iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah ya. Ini dasar dari pengembangan ilmu pengetahuan. Karena dengan membaca tentu mendayagunakan akal pikiran, maka manusia mengetahui. Dalam ayat Quran ya, ada ayat yang sering juga kita dengar ya, sesungguhnya Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Pokoknya banyak sekali lah ya. Ya, saya sempat menghafal itu Bang, apa yang Abang sampaikan tadi. Masih, bahwa tapi masih hafal. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Oke. Bahwa memang Islam itu atau agama menempatkan bahwa ilmu itu adalah fondasi dasar kita beragama. Tapi sayangnya antara adab dan ilmu itu kadang-kadang kurang selaras Bang. Jadi, Adab. Apa pentingnya relevansi antara adab dan ilmu menurut Anda? Ya, adab yang juga berhubungan dengan akhlak ya. Dan adab dalam konsep bahasa Arab ya, lebih dari sekedar adab bahasa Indonesia ya, sopan santun, berhubungan baik dengan sesama manusia, tapi adab itu adalah kebudayaan itu sendiri. Nah, tentu ya, adab, akhlak dan ilmu pengetahuan ini kan ya bersaudara dekat ya. Bahwa seseorang yang berilmu, menguasai ilmu ya harus tampil juga dalam perilaku yang beradab
dan ada etika ilmu pengetahuan. Ya. Dan oleh karena itu ya, seorang yang berpengetahuan sesungguhnya dia menampilkan keadaban, kearifan, kebijaksanaan, sama dengan cerdik pandai ya. Ya, cerdik, cendekia, atau cendekiawan itu ada konotasi dia juga tampil adab. Maka seorang yang berilmu yang dalam, yang sejati bukan orang sombong. Nah, di dalam istilah-istilah yang kita kenal ya, Prof. Din, itu ada istilah ilmun, tapi ada juga ma'rifatun. Bisa dijelaskan? Ilmun bukan ngilmun ya. Bukan ilmun. Ilmun dengan ma'rifah yang berdekatan ya. Kalau konsep ilmu ini kita temukan dalam Al-Quran tentang kejadian manusia pertama Adam alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya berfirman kepada makhluk yang sudah ada waktu itu, ya jin dan malaikat, ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya, akan saya jadikan makhluk sebagai khalifah, nanti akan kita jelaskan. Kemudian ada keberatan dari malaikat ya. Tapi kemudian Allah menyelesaikannya ya. Menunjukkannya aku lebih tahu. Kemudian Allah berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah memberi ilmu. Ya, itulah ta'lim. Nanti kita lanjutkan pada penjelasan tentang ma'rifahnya. Dipersembahkan oleh sedangkan ma'rifah ya, yang banyak muncul di kalangan kaum sufi, tasawuf ya, berasal dari kata kerja arafa ya'rifu, ma'rifah, juga mengetahui. Walaupun masing-masing punya konotasi dan penekanannya tersendiri. Tapi pada ma'rifah, kaum al-arifun, al-arifin, saya memahaminya ada konotasi arti tambahan pada pengetahuan yang dalam. Pada hakikat ya. Walaupun nanti ma'rifah, syariat ma'rifah, hakikat lain lagi ya. Jadi ilmu pengetahuan yang dipelajari, yang dikuasai, baik ilmu-ilmu yang berdasarkan wahyu, ayat-ayat Qur'aniyah, ayat-ayat qauliyah, wahyu, ya seperti kita belajar Al-Quran, maupun ilmu pengetahuan yang kita hasilkan dari membaca ayat-ayat Allah di alam semesta, ayat-ayat kauniyah ya. Belum tentu kemudian dipahami dan dipelajari dan diamalkan oleh manusia ilmuwan itu dengan penuh kearifan. Nah, kearifan datang untuk membawa makna, membawa hakikat gitu. Kalau disertai dengan ma'rifah, kearifan yang menguasai ilmu ekonomi ya, belajar manajemen, bisnis manajemen dan lain sebagainya, bukan manajemen yang kemudian untuk menipu. Bukan manajemen, bisnis manajemen yang dipakai bagaimana mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Ya, di tengah penderitaan orang lain. Ya. Dia berkuasa, berkacak pinggang tapi di tengah penderitaan. Itu kan ilmu pengetahuan seperti itu. Karena ada ma'rifah nih. Dan ini sudah jadi bahasa Indonesia semua ya. Kembali tadi ya, saya ungkapkan ayat Al-Quran tentang kejadian manusia pertama Adam alaihissalam. Ketika Allah sudah menyampaikan, aku akan jadikan manusia ya, khalifah ya, di muka bumi ini. Khalifah itu artinya dua itu. Ya, sebagai orang yang melanjutkan generasi manusia terdahulu. Atau pengertian kedua khalifah itu yang akan menggantikan Allah membangun bumi.
Kemudian kan protes ya. Apakah engkau akan menciptakan orang yang suka berbuat kerusakan dan cenderung menumpah darah? Ya, artinya saling bunuh membunuh. Allah selesaikan, aku lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan Adam, di situ 'allama, memberi ilmu pada Adam. Apa yang diajarkan? Al asma, nama-nama. Ada tafsir nama-nama benda langit, itu matahari, itu planet, bumi, bulan gitu. Itu al asma. Ada yang berpendapat al asma lebih dalam lagi, yaitu al asmaul husna, tentang sifat-sifat kebaikan Allah yang 99 yang ada benihnya dalam diri manusia. Di situ kalau pelajari al asmaul husna luar biasa dalamnya. Ma'rifah ya. Man arafa rabbahu arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengetahui arafa, maka dirinya dia akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada persentuhan ilmu dan ma'rifah. Kita disuruh mencari, utlub. Apa utlub itu? Meminta, mencari. Ilmu itu sudah tersediakan di alam semesta ini, dalam kitab suci. Jadi utlubul ilma, ya, mintalah, carilah. Karena ada kata minta, mintalah kepada sumbernya. Kepada Allah, bismi rabbik, dengan nama Tuhannya gitu. Nah, kalau ada kegiatan mencari dan mencari ilmu pengetahuan, itu tidak akan bisa berkembang kalau kita tidak cinta ilmu. Ya, cinta maka rajin belajar. Jadi harus dijadikan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Bang, salah satu indikasi negara maju itu adalah punya sumber daya manusia yang memadai, terus kemudian teknologi yang maju. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia agar bisa berjaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Nanti kita lanjutkan ya. Dipersembahkan oleh Bang, kalau saya boleh mengambil inti yang Abang sampaikan tadi bahwa salah satu indikasi negara maju itu adalah sumber daya manusia yang memadai, terus kemudian teknologi yang maju juga. Nah, menurut Abang, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia agar bisa berjaya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi? Ya, sebelum ke bagaimana, ya, tadi statement pertama harus menjadi kesepakatan kita semua ya. Bahwa bangsa yang maju antara lain bangsa yang bertumpu pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Scientific based nation, scientific based society, masyarakat yang ya berwawasan dan berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena ya ini juga ajaran Islam walaupun bukan hadis ya. Barang siapa yang ingin menguasai dunia, kuasailah ilmu pengetahuan. Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi. Juga akhirat dan juga keduanya. Dan memang menjadi kenyataan bangsa-bangsa yang maju di dunia ini adalah yang maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan apalagi teknologi. Nah, saya kira itu tak terbantahkan gitu. Ini berhubungan dengan pendidikan. Karena belajar sekarang ya, salah satu sarana strategisnya adalah ya, pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan yang ini harus diperkuat. Tidak hanya pendidikan tinggi
yang nanti bisa memproduksi dan mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, tapi harus diawali dengan pendidikan dasar dan menengah. Nah, ini masih menjadi masalah di Indonesia ya, menyangkut pendidikan ini ya, yang sebenarnya ya, amanat konstitusi yang kita bahas di pertemuan yang lalu itu ya, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan apa ya, mengurus sekolah, mengurus kurikulum, tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak yang berpendapat itu artinya mencerahkan. How to enlighten the nation, gimana mencerahkan bangsa ini. Oleh karena itu ilmu pengetahuan yang kemudian bisa membawa kepada pencerahan. Nah, gimana caranya ya? Tadi sudah saya sebut lewat jalur pendidikan formal. Ini tentu negara bertanggung jawab. Alhamdulillah swasta sekarang juga ikut berperan dan cukup banyak sekolah-sekolah swasta, universitas swasta yang berkeunggulan. Kalau di luar negeri biasa swasta yang lebih maju dari negeri. Tapi pendidikan non formal, ya, di luar pendidikan formal itu tidak kalah pentingnya. Pendidikan masyarakat. Yang di Indonesia kita ini dulu pendidikan masyarakat itu sangat-sangat berperan ya. Di Sumatera Barat ada suro. Karena anak laki-laki tidak tinggal di rumah, tinggal di suro. Di situ belajar ngaji, belajar ilmu pengetahuan, belajar silat, lahirlah ulama-ulama. Tapi tidak hanya di Sumatera Barat, juga di daerah-daerah lain gitu. Maka pendidikan masyarakat ini harus direvitalisasi. Alhamdulillah di kalangan umat Islam banyak kadang TPK, TPA, TPQ ya. Taman pendidikan Al-Quran, taman pendidikan Quran, bahkan melahirkan hafiz dan hafizah dari usia muda. Saya ingin menekankan pentingnya pendidikan keluarga. Ya. Maka jadikanlah pendidikan keluarga dan kaum ibu sangat berperan sentral untuk itu ya. Karena dari keluarga lah akan lahir generasi yang soleh, soleha. Dari keluarga lah lahir generasi Qurani. Ditambah dengan pendidikan sekolah yang bagus, yang menekankan akhlak. Pulang, keluar rumah dikit, pendidikan masyarakat juga tersedia. Saya kira ini jalan langkah-langkah strategis dan jalan yang sangat-sangat efektif untuk membangun generasi bangsa ini untuk Indonesia maju itu. Nah, mungkin ya tadi kan disampaikan yang paling utama dari keluarga ya Bang ya. Nah, bagaimana untuk menguatkan di dalam rumah tangga atau keluarga kecil? Kadang-kadang di daerah itu kan banyak sekali yang nggak untuk ilmu pengetahuan, kurang mencintai ilmu pengetahuan ya. Nah, itu bagaimana tuh? Mulailah dari orang tua, ibu bapak, khususnya ibu yang banyak disebut ya. Bahkan disebut sebagai al-madrasatul ula, sekolah pertama, dan bahkan ada ungkapan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta shibatibal a'raq. Ibu itu adalah bagaikan sekolah, lembaga pendidikan yang jika disiapkan dengan baik, kamu semua sudah menyiapkan generasi penerus yang terbaik pula. Ini fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan ini yang masih hilang ya. Karena robohnya surau kita dilanjutkan dengan robohnya keluarga kita, robohnya lapo kita ekonomi, yang ketiga robohnya keluarga karena orang tua yang tidak berfungsi pendidik. Apalagi kalau sibuk atau mungkin tidak sibuk, dia sendiri tidak punya pengetahuan dan sehingga tidak bisa akan mendidik anak-anaknya ya. Ini sudah sering dikatakan ya, susah diamalkan, tapi ini adalah pengingatan. Semoga percakapan kita ini ya didengar oleh keluarga muslim sehingga akan bisa menjadi ya, bukan hanya bahan permenungan tapi motivasi ya. Untuk mulai dari Ramadan ini kita tingkatkan pendidikan keluarga, masyarakat dan pendidikan formal di sekolah-sekolah. Metro TV,
marhaban